Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, kita berdoa dulu secara bersama-sama. Pada KM silakan untuk memimpin doanya. Ya, sebelum belajar marilah kita doa. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Apa ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum ke materi hari ini, seperti biasa, Bapak ingin mengecek kerapihan dulu. Silakan coba berdiri dulu sebentar. Semuanya sudah rapi ya. Silakan dulu kembali. Nah, sebelum ke materi kita hari ini, Bapak akan menanyakan dulu tentang materi kita di minggu sebelumnya. Ya, silakan, ada yang tahu kita kemarin belajar apa? Ya Pak, Ya. ayat tentang infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Ya. Ayat tentang infak di jalan Allah, surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Ya. Ayat 15-nya masih ingat? Berbicara tentang apa? Ya Pak, Ya. Imam Muslim dari harga pemerintah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakannya. Ya. Ayat ke-16-nya ada yang masih ingat? Saya Pak, tentang manusia jika disempitkan rezekinya menganggap Allah Subhanahu Wa Taala memuliakannya. Jika dimuliakan ya, jika dibuatkan hartanya merasa mulia, ayat 15. Dan ke-6-nya jika disempitkan rezekinya merasa terhina. Ayat ke-17-nya Saya Pak, ya, perintah menyambungi anak yatim. perintah menyambungi anak. Yasin. Kemudian terakhir ayat ke-18, Saya Pak, perintah memberi makan orang miskin. perintah memberi makan orang miskin. Alhamdulillah masih ingat ya pelajaran kita di minggu-minggu sebelumnya ya, atau pelajaran di sebelumnya, alhamdulillah ya. Nah, jangan lupa untuk terus belajar ya di rumahnya masing-masing agar materi yang sudah kita pelajari ya di sekolah kita bisa amalkan terutama ya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik, di sini Bapak sudah menyiapkan materi kita hari ini ya yang akan kita pelajari. Nah, materi kita hari ini ya masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi di sini beda suratnya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Ya. Nah, sebelum ke materinya, Bapak akan membacakan di sini kompetensi dasarnya ya. Nah, pertama menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Bapak akan menayangkan video yang nanti kalian akan simak ya. Aku nggak ngerti Bapak, kayaknya ada yang disembunyikan. Pak, motor anak udah jelek nih. Motornya masih bagus. Bakaran dulu. Ya, baik. Setelah menyimak video tadi, ya, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? Saya Pak, Ya. orang tua yang suka berinfak atau bersedekah.
Orang tua yang suka berinfak atau bersedekah, ya, menolong orang lain. Selain itu, Pak, ya, anak muda yang berkorban demi pendidikan anak-anak. ya, anak muda yang berkorban demi Pendidikan anak-anak. ya. Ya tadi kita lihat anak muda itu adalah anaknya ya dari seorang kakek atau orang tua tersebut ya, yang awalnya tidak bersedekah ya, atau dalam artian tidak suka bersedekah, tetapi setelah melihat orang tuanya ya yang bersedekah, dia pun termotivasi untuk ikut serta dalam bersedekah ya, yaitu di pendidikan ya, di pendidikan anak. Nah, kenapa orang tua dan anak muda tadi hobi untuk bersedekah atau termotivasi untuk bersedekah? Pak, Ya. karena setelah meninggal kita akan dilindungi oleh amal sedekah kita. Ya. Karena setelah meninggal yang akan menaungi kita nanti adalah sedekah. Ya. Sedekah itu adalah tabungan kita di akhirat. Ya. Nah, ini kaitannya dengan pelajaran kita hari ini ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 ya. Nah, Bapak akan tampilkan di sini ya Quran surat Al-Baqarahnya ayat 254 berupa video. Nah, setelah itu kalian pun di sana ada Al-Quran ya, bisa menyimaknya juga, dan di laptop kalian juga ada ya Quran Al-Baqarah ayat 254. Nah, di sini Bapak tampilkan dulu ya untuk Quran surat Al-Baqarahnya, kalian bisa simak ya. Nah, karena ini sudah duduk berdasarkan kelompok ya, Bapak di sini sudah menyediakan tugas kelompok ya. Jadi kalian silahkan nanti untuk mengerjakan tugas ini ya. Kalian bisa melihat untuk referensinya atau sumbernya, baik itu Al-Quran ya, atau sumber belajar yang lain seperti misalnya online ya, kemudian di buku-buku referensi yang lain ya, untuk mengerjakannya. Kelompok satu ini ya tugasnya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan yang bawa Al-Quran ya, dibuka Al-Qurannya ya, sebagai referensinya silakan dibuka di sana ya. Gimana, sudah beres semua? Ya, nah kalau sudah beres, kita akan presentasikan ke depan ya, dari masing-masing kelompok. Bapak minta nanti untuk ke depan ya, membacakan hasil diskusinya. Dan untuk kelompok yang lain ya, silahkan disimak. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan ya, silahkan ditanyakan nanti kepada kelompok yang sedang presentasi di depan. Ya, paham ya? Silakan untuk yang pertama kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya. Kelompok yang lain silakan disimak ya, dan silakan ajukan pertanyaan kalau memang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A
akan mempersentrasikan hasil diskusi kami tadi. Berinfak dengan mengharapkan imbalan materi yang tentu tidak dianjurkan karena hakikatnya infak dilakukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, infak merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Harta adalah cobaan dalam bijaknya jika kita berinfak dengan niat agar harta yang kita miliki akan menjadi penolong pelaku. Kesimpulannya ialah jika kita berinfak jangan sekali-kali mengharapkan akan mendapatkan balasan dari yang lebih. Seperti infak sedekah, maka ingin mendapatkan mobil. Berinfaklah dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Saya. Silakan dibacakan pertanyaannya. Infak kita insya Allah diterima dengan penuh ikhlas. Adapun balasan pahala tidak mesti dibalas dengan bentuk materi. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kesehatan, keberkahan dan lain sebagainya. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke kelompok 1 ya. Dan alhamdulillah ya, semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya atau membacakan hasil diskusinya di depan, dan Bapak apresiasi ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, semuanya bagus ya. Nah, untuk kesimpulannya dari apa yang sudah kita pelajari tadi ya, sebelum kita simpulkan, ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa jangan sampai kita menyesal di akhirat kelak terhadap harta yang kita miliki di dunia. Harta yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita gunakan atau sisihkan untuk berinfak atau sedekah agar harta yang kita miliki menjadi berkah dan bisa menolong kita di akhirat kelak. Ya, tepuk tangan. Tadi yang disimpulkan ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa harta yang kita miliki adalah titipan, ya, adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebuah titipan maka akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan, ya. Titipan tersebut akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak nanti digunakannya untuk apa? Ya, harta yang kita miliki. Nah, baik, kita masuk ke hafalan ya. Basir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna hum zalimun. Shadaqallahul azim. Bapak di sini sudah menyediakan lembar kerja ya, tugas individu yang kalian nanti akan kerjakan secara individu ya. Ini tadi tugas kelompok, ini tugas individu ya. Silakan kalian tugaskan masing-masing ya, dikerjakan masing-masing ya. Jangan lupa kasih nama dan hari dan tanggal ya.
Gimana, sudah beres semua? Silakan dikumpulkan ke depan. Silakan dikerjakan. Kelompok 3 beres. Kelompok 5 beres. Sudah tinggal kelompok 4. Nah, sudah beres berarti semua ya. Nah, di sini peringkatnya tadi ya. Nah, ini peringkatnya. Peringkat 1 kelompok 2, kelompok peringkat 2 kelompok 1, peringkat 3 kelompok 3, peringkat 4 kelompok 5, dan peringkat 5 kelompok 4. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, alhamdulillah ya, untuk pelajaran hari ini sudah selesai ya. Bapak harapkan apa yang sudah kita pelajari ya di pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Nah, untuk di pertemuan yang akan datang kita akan membahas Quran surat Al-Baqarah ya, masih berkaitan dengan infak dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat ke-261 ya. Baik, kita tutup untuk pertemuan kali ini ya dengan sama-sama membaca hamdalah.